Kali ini kita akan berbincang-bincang, berusaha untuk ngobrol santai dengan narasumber kita, yaitu saudari Lesta. Dia salah satu seorang mahasiswi IPB yang juga award di LPDP. Nah, kali ini kita akan coba-coba berbincang tentang tanaman. Katanya dia Eta ini ngambil penyakit tanaman. Gimana ceritanya kok bisa kuliah ngambil penyakit tanaman? Apa tidak ngambil yang lain saja? Iya, karena apa ya, penyakit tanaman itu bukan kita suka, tapi memang benar adanya banyak di sekitar kita. Contohnya aja, kalau kita sadar di depan rumah kita, di samping atau di belakang itu ada gejala penyakit yang mungkin itu berbahaya bagi tanaman, tapi kita nggak tahu, ya udah kita biarin aja. Nah, sebenarnya hal itu penting, apalagi untuk tanaman-tanaman budidaya kan. Nah, untuk perkara kenapa saya ambil penyakit tanaman, kalau di IPB itu nama jurusannya fitopatologi. Di S1 itu minatan saya pemulihan tanaman dan teknologi benih. Itu jauh banget ya kalau mau dibilang kenapa ngambil penyakit, itu dilihat dari peminatan S1-nya jauh banget. Sebenarnya ketertarikan waktu S1 itu saya lebih ke ilmu serangga, kalau di IPB namanya entomologi. Karena salah satu dosen pengajar entomologi ini merupakan motivator bagi saya. Jadi dari situ, wah kayaknya pengen nih ikut jejak beliau jadi ahli serangga. Tapi setelah lulus S1, kita kan sebelum apa-apa tuh minta rekomendasi dari dosen dulu. Dosen tuh kan tahu juga ya kapasitas kita kayak gimana. Jadi beliau ini, sang motivator saya ini menyarankan, kamu ambil fitopatologi aja tak, penyakit tanaman. Karena di kampus kita tuh kurang banget sumber daya itu. Nah, Karena lihat penyakit ya, tanaman itu biasanya dari mana ya? Bisa dilihat dari kalau daun, batang. secara ya, mungkin kalau kita udah tahu, kita bisa lihat, oh iya, ini karena penyakit. Oke, Ya. untuk lihat penyakit tanaman itu, kalau kita udah tahu, ya bisa aja. Misalnya batang, itu ada rekah. Nah, itu salah satunya bisa dari lingkungan, bisa juga dari penyakit tanaman. Terus daun, contohnya daun mangga nih, kita lihat di atasnya ada hitam-hitam. Nah, kalau udah tahu, itu udah tahu, oh ini penyebabnya penyakit ini, cendawan ini. Tapi kalau yang nggak tahu, ya udah biarin aja. Itu tanaman yang layu beda ya tandanya, yang layu sama yang mati. Iya, jadi kalau di dunia penyakit tanaman itu, gejalanya itu ada banyak. Jadi ada yang bisa menyebabkan layu, ada yang kalau lihat cabai keriting, ada yang menyebabkan keriting, terus Oh nah, kayak iya, yang iya. tanaman mangga tadi ya, yang saya jelasin itu sebenarnya dia itu penyakit tapi nggak bikin rugi, cuman nggak mematikan tanamannya. Kenapa? Karena dia itu menjadi penyakit karena dia menghalangi daun untuk melakukan proses fotosintesis Oh gitu. Jadi gitu. ada macam-macam. Berarti buahnya kecil dong jadinya nanti ya, kalau cabai. Ya, bisa jadi buahnya berkurang. Nah, kalau cabai ya buahnya relatif kecil, tanamannya kerdil, anting kalau bahasa itunya, bahasa kesehatan. Nah, kalau serikaya gimana ya ceritanya? Misalnya kalau musim kemarau itu biasanya daunnya berguguran kayak mau mati gitu. Nah, Tapi dia nggak tiba-tiba mati. enggak mati sebenarnya. Tiba-tiba waktu hujan lagi dia berbunga gitu. Jadi, kalau tanaman kita nggak bisa ngelihat, oh dia gugur, oh dia keriting, ini karena penyakit tanaman. Tapi kita juga bisa lihat dari lingkungannya. Mungkin dia menggugurkan daunnya memang udah musimnya gugur karena dia nggak berproduksi kan. Nah, sedangkan musim hujan dia tumbuh lagi daunnya, dia memproduksi untuk memproduksi buah. Mungkin seperti itu. Nggak selalu dia gugur, dia keriting, itu karena penyakit. Jadi dilihat dari berbagai aspek. Tanaman yang sudah mau hampir mati itu gara-gara penyakit itu bisa disembuhkan enggak ya? Tergantung. Jadi kalau permasalahan penyakit tanaman ini itu Iya. kompleks banget. Contoh kecilnya ya, misalnya terserang cendawan nih. Iya. Dia ada yang namanya cendawan bersifat saprofit dan ada yang bersifat parasit. Jadi yang namanya parasit itu bahkan
bakal bikin tanamannya sampai kolaps lah. Tahu kan maksudnya? Sampai Iya. nggak berdaya lagi. Nah, Bisa disembuhkan nggak tanaman itu pakai ini ya? Pakai apa? Pakai pupuk. Misalnya tanaman saya mau hampir mati, bisa disembuhkan pakai pupuk enggak ya? nah kalau yang itu bisa jadi untuk namanya kalau bahasa aku mudahnya nyebutnya itu nguatin, ngasih imun untuk tanaman. Itu bisa jadi. Nah, tapi untuk beberapa kasus itu nggak bisa sih, misalnya kayak virus ya. Virus itu kan parasit obligat. Jadi kalau udah namanya parasit obligat yang tumbuh di jaringan tanaman, itu dia akan tetap menyerap nutrisi dari tanamannya. Cuman dia nggak akan bikin tanamannya mati kalau yang namanya virus. Nah, kalau cendawan, bakteri, itu kan kebanyakan bakteri nih contohnya, bikin busuk tanaman. Sering kan lihat tanaman busuk, Iya. kalau udah busuk nggak akan bisa diapa-apain lagi kan? Ada juga nih tanaman yang di dalamnya keropos. Itu juga penyakit tanaman enggak ya? Kropos? Iya, keropos tiba-tiba di dalamnya keropos. Mungkin itu lebih ke hama kali ya, gerogotan hama. Oh, Ada hama berarti ya. Berarti jalur apa ya? hama bisa masuk juga melalui batang berarti ya? Oh iya, kayak jagung. Coba aja kalau nanam Oh. jagung, terus ini batangnya nih, ini daunnya ya. Nah, kelopek aja dikit daunnya, dilihat kalau ada lubang jalan masuk, udah, itu pasti diserang ulat. Misalnya kalau kita mau dilihat supaya tanaman kita tidak terserang penyakit tanaman, bagaimana sih caranya? Mau melihat? Iya. Mau melihat aja. Mau mengetahui sih. Oke. Biar, Bisa iya. lihat langsung ke tanaman sih. Kita nggak bisa cuman sekedar minta foto dari orang, tapi kita bisa langsung lihat ke tanaman kita. Misalnya kita curigai ini penyakit, itu diagnosisnya pun nggak mudah kalau penyakit tanaman. Kita kan nggak tahu nih, tadi yang kayak aku bilang, ini harus dilihat dari berbagai aspek, entah itu lingkungannya, entah itu suhunya atau kelembabannya yang nggak sesuai, atau memang penyesuaian dari adaptasi dari tanamannya, itu harus kita lihat juga. Jadi contoh kecilnya kayak gejala virus, itu mirip banget dengan gejala kekurangan hara. Jadi ini kan aku masih tahap belajar ya, apalagi rumpun yang berbeda, itu pun masih sering ketukar ini virus atau hara. Jadi masih tahap melihat ciri detailnya itu, oh ini karena virus, oh ini karena hara. Kalau lebih enaknya lihat molekuler. Iya. Secara Jadi molekuler. penyakit tanaman itu bisa disebabkan atau bisa dibawa oleh angin enggak ya? Oh jelas, itu Gimana banyak. ceritanya Apalagi kok yang angin bawa dari penyakit? dia itu bukan bawa penyakitnya, tapi dia bawa sumber inokulum namanya. Inokulum itu Jadi apa? kayak, wah, ini kita udah Iya, belajar penyakit kok tanaman ya. iya, aku pengen kuliah S2 penyakit tanaman jadinya ya. Ayo. Jadi inokulum itu sumber penyakit tanaman. Jadi sumber inokulum itu kayak tadi aku juga ceritain tentang benih kedelai. Kalau kita lihat ada warna hitam, udah itu ada penyakitnya. Kecuali kedelai hitam itu beda. Ini Iya. kedelai putih tapi ada hitamnya. Nah, itu dia bisa bertahan di benih, bisa terbawa air, bisa terbawa angin, bisa terbawa kita manusia, bisa terbawa hewan. Itu banyak caranya, apalagi cendawan. Berarti angin itu membawa unsur ya, unsur molekulum tadi itu ya, ke tanaman, ke pohon-pohon begitu. Iya, bukan unsur ya. Jadi kalau abang pernah lihat ini loh, kayak misalnya serbuk, misalnya di tanaman ada kayak bola kecil, terus kita pencet ada serbuk. Nah, serbuknya itu tuh spora. Sporanya itu yang diterbangkan angin, hinggap ke tanaman, plek, terjadilah inokulasi. Nantinya di situ kalau dia berhasil penetrasi, masuk, udah dia nyerang tanaman. Berarti kalau tidak ingin terkena tadi molekulum itu, baiknya tidak terkena angin dong ya? Ya nggak bisa dong, gimana kita mengendalikan angin? Iya, ditempel aja tak pakai apa kayak gitu, pakai gorden apa kayak gitu. Tanamannya. Tetap dong, porinya kan kecil, spora tuh kecil loh. Ini ada semprotan enggak buat jaga tanamannya biar enggak terkena penyakit-penyakit itu? Kalau untuk menjaga,
lebih baik itu jangan pakai kalau fungisida kimia, jangan pakai yang langsung kayak gitu. Itu bagus, cuman lama-kelamaan untuk lingkungan tanaman kita nggak sehat. Untuk tanah terutama ya, itu nggak sehat. Jadi kalau menurut aku bisa pakai apa ini namanya? Rotasi tanaman. Jadi misalnya di lahan, abang nih punya kebun, nggak melulu tanam cabai aja. Padahal di situ udah ada penyakit. Terus abang ngotot nanam cabai, ya udah bakal kena terus. Nah, selingi nanti tanam sawit. Iya. Saya Tanam punya kebun padi. ini. Saya punya kebun kemarin sempat tanam jagung, tapi gagal. Hamanya itu ada ulat sama ini tikus. Nah, akhirnya panennya dikit, malahan rugi. Padahal mana kira-kira kiat-kiatnya biar bisa ya tanam jagung biar bisa berhasil gitu. Ini ranahnya udah ke entomologi ya. Iya, enggak apa-apa biar. Oke. Ini yang aku paparin yang aku tahu aja ya. Iya, siap. Maklum lah udah luntur-luntur ini. Ya, calon dosen kan. Iya. Jadi kalau kasusnya abang tadi, ulet itu, ini pengalaman aku juga nih di sekolah waktu aku ngajar. Jadi perhatiin sanitasi lingkungan, pertama ya, sanitasi lingkungan kebun. Jadi lihat dulu lingkungan kebun abang itu dekat hutan, semak, atau gimana? Kalau bisa jaga kebersihannya. Kalau dekat hutan kenapa? Kalau dekat hutan kenapa? Tikus kan lumayan banyak di hutan. Apalagi dekat karet, dekat sawit kan, banyak kan? Nah, terus yang kedua, rumput-rumput kecil itu pun harus dipangkas kalau bisa. Karena rumput itu selain menjadi sumber inokulum, dia juga kan bisa bisa menjadi sumber ini loh, memperbanyakin ulet. Ulet hobi tuh, suka tuh di akar-akar rumput. Nah, terus yang kedua, aku kemarin coba pakai, ini juga boleh nih kalau mau diikutin, pakai pestisida nabati lah bisa disebut. Tapi kemarin bukan pestisida, aku lebih ke pupuk. Aku manfaatin ini, pupuk, pupuk kandang dari sapi yang aku fermentasiin, aku gabung sama gula, aku bikin POC pokoknya namanya. Aku bikin digabung sama POC. Gula. Berapa menghabisin gula kalau berhektar-hektar tak? Kalau hektar kita harus hitung lagi nih. Iya makanya, gimana caranya buat? Iya, ini tuh emang berapa hektar nanam? 10 hektar? Adalah, nggak nyampe lah. Kalau misalnya ini ya, kotoran sapi itu kan baik jadi pupuk ya. Nah, kalau unsur dalam kandungan pupuk itu saya campur air, lalu saya alirkan dari hulu ke hilir, gimana itu? Apakah bisa? Dikocor ya? Iya. Pastinya ya. Aku belum pernah coba itu, tapi yang untuk aku bilang POC tadi memang dicampur air, dicampur gula, dicampur E4, dicampur air. Itu kita fermentasiin 3 minggu. Yang terserang ulat, kan ulat yang sering nyerang itu dari pucuk. Kalau yang abang aku nggak tahu. Kalau di tempatku itu pucuknya parah banget kena itu ulat. Sama salah satu guru di tempat kami itu udah deh dibasmi aja, maksudnya jagungnya cabut aja. Jadi aku sayang nih, dan beliau juga sebenarnya sayang kalau mau minta dicabut kan. Jadi kita coba siram pakai POC kita. Ternyata daunnya membaik, dan buahnya satu batang itu bisa 2 tongkol. Wah, itu hebat ya. Itu percobaan yang belum kita cek sih kenapa. Itu luar biasa. Kita pun shock sih. Bisa jadi bahan penelitian juga nanti itu, tak? Iya, sebenarnya. Itu kenapa ya? Ada apa di situ?